warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, putra-putri soleh-soleha kelas 9 SMP Islam An-Nizam Medan. Tetap semangat walaupun stay at home. Di mana-mana sekarang stay at home. Tapi Umi yakin anak-anak Umi di kelas 9 walaupun stay at home tetap semangat dalam belajarnya, oke? Karena sebentar lagi ujian. Karena sebentar lagi mau tamat, ya kan? Oke. Makanya pandai-pandailah menggunakan waktu. Makanya hari ini Umi tidak mengajarkan tajwid, nak. Biasanya Umi Awi, Umi Rabiatul Adawiyah MA yang biasa kalian sebut Umi Awi itu, biasa kan ngajar tajwid, juga mengajarkan hadis. Tapi minggu lalu kita kan sudah belajar tajwid, ya kan? Tentang lam ta'rif. Tapi kali ini Umi akan memberikan satu hadis tentang menghargai waktu. Hadis tentang menghargai waktu. Ini sesuai dengan keadaanmu, nak, sekarang. Keadaanmu sekarang ini kita dilanda wabah COVID-19, Corona, ya kan? Maka stay at home di rumah. Tapi walaupun stay at home di rumah, kau harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Time is money. Waktu adalah uang. Kenapa uang? Uang berharga. Jadi waktu itu sangat berharga. Makanya anak-anak Umi, putra-putri soleh-soleha Umi harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kau akan berhasil. Oke. Lihat di papan tulis, lihat semua. Udah disiapkan buku-bukunya semua, nak? Udah? Oke, sekarang siapkan buku catatannya, penanya, tetap fokus untuk mendengarkan ceramah Umi Awi. Oke? Sip. Anak Umi, ini hadis adalah hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Turunnya hadis ini ketika seorang pemuda menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan di masa usiaku seperti saat ini? Lalu Rasulullah berkata, gunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Makanya turunlah hadis ini yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Baihaqi. Anak-anak ini semua pemuda kan? Supaya berhasil, perhatikan hadis dari Rasulullah. Ightanim khamsan qabla khams, hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla sughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Artinya apa, Umi? Artinya bisa kita baca. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu. Paham, anak Umi? 1, hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, sehatmu sebelum datang sakitmu. 2. Oke? Waktu lapangmu sebelum sibukmu. Ketika kita lapang, sebelum sibukmu. Mudamu sebelum tuamu. 4. Yang terakhir, kayamu sebelum datang miskinmu. Nah, anak-anak Umi di kelas 9 SMP Islam An-Nizam Medan, hadis ini kita hafalkan supaya kita bisa memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Umi berharap anak-anak Umi di kelas 9 ini dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini kan lagi stay at home. Stay at home, ngapain bermalas-malasan di rumah? Buka bukunya, baca hafalan Qur'annya, buka buku pelajarannya. Kenapa? Itu dia. Ilmu dunia dan akhirat itu penting, nak. Karena kalau kita bahagia di dunia saja, akhirat tidak perlu, tidak juga baik. Akhirat saja dunia tidak dipelajari juga tidak baik. Makanya dua-dua, dunia dan akhirat. Kalau doa kita gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Mau semua, anak Umi? Mau kan? Pasti mau. Nanti kita sama-sama bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Umi berharap nanti anak-anak Umi jumpai Umi Awi. Yuk kita masuk surga sama-sama. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Oke, stay. Siapkan bukunya, catatannya. Hafalkan ini
sama-sama sama Umi seperti Umi berada di hadapanmu. Paham? Seperti Umi di kelas loh nak. Anak-anak lipat tangannya. Ini Umi artisnya. Perhatikan ya sayang. Oke? Oke. Anak-anak Umi, sebelum kau tulis, Umi mau cerita dulu. Umi mau jelaskan dulu. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu. Artinya, ketika kau hidup di dunia ini, manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa Umi? Belajar. Belajar dan belajar. Tuntutlah ilmu sehingga kau nanti bahagia. Kenapa? Dulu di kelas 2 kan sudah belajar keutamaan menuntut ilmu, ya kan? Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang akan dihormati orang yang berilmu. Allah akan memuliakan orang yang berilmu. Dan kita dihormati, dihargai di tengah-tengah masyarakat. Itu dia ya. Jadi kalau masih hidup ini, gunakan belajar, sekolah, selagi ada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, itu hidup sebelum mati. Kalau sudah mati nggak ada guna lagi nak. Kita udah masuk kubur, udah dimasukkan ke dalam tanah, kita nggak bisa lagi nuntut ilmu, ya kan? Oke. Lalu yang kedua, sehat sebelum sakit. Nah ini dia, kalau udah sakit makan aja payah, ya kan? Makan aja kita sulit loh nak, apalagi mau menuntut ilmu. Kalau udah sakit mama, pening kepala, batuk segala macam, makan aja susah, berjalan aja susah, apalagi untuk menuntut ilmu. Makanya ketika sehat tuntut ilmu. Oke, itu dia, sehat sebelum sakit. Waktu lapang sebelum sibuk. Nah, ini dia nih. Stay at home di mana-mana. Stay at home, dilarang keluar karena ada wabah corona. Makanya ini kan lagi lapang nih waktunya anak-anak Umi kelas 9, ya kan? Gunakan waktunya ya nak. Waktu lapang ini gunakan nak. Gunakan sebaik-baik mungkin, nanti kau menyesal. Ingat, syarat kelulusan SMP Islam An-Nizam harus hafal juz 30 dari juz Al-Quran, dari Al-Quran juz ke-30, dari Amma Yatasa'alun sampai An-Nas. Gunakan ini. Jadi nanti ketika kau nanti munakosah, sudah mantap hafalannya. Itu satu. Terus yang kedua, buku-buku yang sudah dibeli, dibaca, distabilo yang penting-penting, dicatat yang penting-penting, sehingga nanti insya Allah ketika wabah ini berakhir, kita bertemu di sekolah, kau sudah ada ilmunya, sudah tahu Umi, sudah ada dicatat di rumah, sudah distabilo yang penting-penting, sudah ada pegangan ya kan, sudah mantap ilmunya. Kenapa? Ini waktu lapang ini nak, waktu luang, waktu sangat banyak. Jangan bermain-main, kau sudah kelas 9, oke? Oke, itu dia waktu lapang ya nak ya, lapang sebelum datang sibukmu, mudamu sebelum datang tuamu. Sekarang kan masih muda nih, Umi aja sekarang kalau menghafal satu ayat Al-Quran, ulang-ulang 3 kali sampai nanti 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, balik ke ayat pertama lupa lagi. Kenapa? Sudah tua, udah faktor usia. Kalau masih muda nak, kalau dulu Umi waktu muda sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Enak aja menghafal. Tapi kalau udah tua, kenapa udah tua susah Umi? Karena banyak pikiran. Kayak orang tua kan sudah usianya tua kan, sudah punya anak, mikirkan anak, mikirkan sekolah, mikirkan uang belanja, mikirkan jajanmu, banyak yang dipikirkan sehingga pikirannya bercabang. Kalau anak-anak Umi, putra-putri soleh-solehan Umi, kan belum ada pikiran ini. Belum ada pikiran yang bercabang-cabang, ya kan? Gak boleh, mesti belajar orang tua sholat Allah, itu pikirannya, oke? Nah itu dia, jadi mudamu sebelum datang tuamu. Kalau sudah tua susah untuk belajar. Manfaatkan manfaatkan waktumu. Lalu yang ke-5, kaya sebelum datang miskin. Artinya bukan di sini konotasinya orang kaya yang boleh menuntut ilmu, tidak nak. Selagi kau masih mampu, orang tuamu masih mampu menyekolahkanmu, gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan keadaan orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Ketika orang tuamu mampu menyekolahkanmu, gunakan sekolah dengan baik-baik sehingga kau nanti bahagia dengan menuntut ilmu. Perhatikan Umi, sudah Umi jelaskan arti dari hadis menghargai waktu.
Kita coba hafalkan, oke? Kita coba hafalkan sehingga kau mampu menghafalkan hadisnya. Ketika kau sudah hafal hadis, kau akan camkan di dalam hatimu bahwasanya waktu itu sangat berharga. Oke. Igtanim khamsan qabla khams. Ulang sekali lagi. Igtanim khamsan qabla khams. Hayataka qabla mautika. Nah, yang pertama ini dulu dihafal ya, nak ya. Igtanim khamsan qabla khams. 1. 3 kali diulang, nak. Gak dapat juga, ulang lagi. Igtanim khamsan qabla khams. Ulang lagi. Pejamkan matamu, letakkan di kepalamu, jangan dilepas-lepas lagi. Igtanim khamsan qabla khams. Oke? Hayataka qabla mautika. Hayataka qabla mautika. Ulang. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang 5 perkara sebelum hidupmu, sebelum datang matimu. Wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu, ya. Wa faraghaka qabla sughlika. Nah dia. Wa faraghaka qabla sughlika. Diulang-ulang, nggak bisa lagi nih. Ulang lagi. Wa faraghaka qabla sughlika. Ulang lagi. Wa faraghaka qabla sughlika. Seperti di kelas kita menghafal, diulang-ulang, akhirnya dapat. Umi berharap keberadaan Umi ada di depanmu. Oke? Kau merasakan adanya Umi di depanmu. Oke, Naomi? Oke. Wa faraghaka qabla sughlika. Lagi. Wa syababaka qabla haramika. Wa ghinaka qabla faqrika. Oke? Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama judulnya, Igtanim khamsan qabla khams. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dihafalkan seperti yang Umi ajarkan. Trik dalam menghafal itu tidak boleh sekali semua. Dia perpotong-potong ayatnya. Setelah 1 potong, dipotong, sudah hafal baru diulang dari awal. Paham, nak? Paham anak-anak Umi kelas 9? Oke, baik anak-anak Umi, hadis ini dihafalkan, dibaca dengan baik, difahami. Minggu depan setorkan ke Umi, oke? Walaupun kau tetap stay at home, Umi yakin kau tetap menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketemu dengan Umi Abi lagi minggu depan di materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.